Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengikuti langsung ada suara langsung pembentukan panitia awal pembangunan Masjid Al-Amin. Termasuk Masjid SMP 5 juga. Jadi Musola Al-Amin, masjid yang besar. Inilah diawalin rapat panitia. Inventarisir kita punya apa? Berapa dana yang dimiliki oleh masjid kita? Itu yang pertama. Yang kedua, rancang bangun. Rancang bangun untuk membangun ini kan gambar dulu. Kita mau seperti apa? Kalau bisa sih tidak menjebol atau renovasi merusak tidak mengganti bangunan yang sudah ada. Artinya langkah bangunan awal tetap seperti itu, hanya kita pengembangan. Menambah aja. Kita pengembangan, betul. Pengembangan dak yang di lantai 2 itu kita pengembangan melanjutkan itu bangunan aset yang sudah ada. Lalu setelah kita dapat gambar, tentunya biaya itu kan dari gambar ya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid ini berdasarkan gambar yang sudah disepakati. Kalau misalnya jatuhnya habisnya 1M misalnya untuk pembangunan ini, berarti dari 1M ini disertai dengan aset yang sudah kita punya, ini dijadikan proposal. Anggaran biaya yang sudah kita punya berapa, lalu untuk mencari kekurangan dananya itu dari mana. Jadi kita misalnya gini, untuk pembangunan masjid 1 miliar, dana yang ada 10 juta, berarti 990 juta yang kurang. Di proposal kita nanti bunyinya dana diharapkan bersumber dari, nah itu adalah dari kita. Nanti kita sounding ini ke komite sekolah, mereka boleh membawa proposal yang kita bawa. Proposal boleh mereka bawa untuk mereka masukkan ke mana saja terserah. Tanpa ada gini, kalau untuk dana bantuan itu ada operasional. Jadi kalau misalnya mereka membawa satu proposal untuk ke CSR mana misalnya, ke CSR BJB, nanti dari Bank BJB misalnya 1 juta turun, 20% dari 1 juta itu boleh digunakan untuk operasional yang membawa, boleh juga dan boleh juga tidak, terserah dia. Artinya kalau dia mau, saya perlu transport yang boleh, ambil 20%. Tapi kalau saya nggak perlu transport semuanya mau saya kasih, itu juga boleh, artinya dibebaskan. Ya itu karena kalau urusan sedekah itu mah urusan Anda sama Tuhan secara langsung, sama dan lain sebagainya. Yang jelas ada ketentuannya berapa persen itu. Yang penting ada ijab kabul di awalnya, Iya. ada ijab kabul di awalnya, kesepakatannya bahwa dari proposal yang mereka bawa, mereka boleh mengambil transport dari situ. Tapi kita tentukan batasannya. Ya, 10% kah atau 20% kah, atau tergantung media operasionalnya dia. Jadi kalau menurut saya yang kita lakukan adalah inventarisir aset, berapa modal yang kita punya, lalu berapa rencananya bangunan itu menghabiskan biaya, baru dikurangi dengan aset yang kita punya. Nah, kekurangan dari biaya itulah yang kita sebarkan. Di antaranya kita bikin target misalnya begini, rencana pemasukan yang pasti itu adalah dari anak-anak. Misalnya setiap hari Jumat itu kita bisa prediksi misalnya 100.000 dikali 33 berarti setiap minggu kita punya 3,3 juta. 3,3 juta ya setiap minggu ya. Berarti satu bulan kita punya 13,2 setiap bulan. Nah, selama kan pasti ada nih rencana bangunannya. Misalnya dalam rangka 1 tahun, berarti kita punya aset 3,3 dikali 4 dikali 12, itu yang kita punya juga. Rencana masuk dari guru-guru. Nah, dari guru-guru juga kan boleh silakan. Nggak mesti uang dah ya, bisa untuk barang, bisa mau pasir, semen itu boleh kan? Dihitung secara keseluruhan berapa pasir, berapa ini gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih karena ini sudah ada yang ngatur, kalau kita lebih mengarahkannya ke uang aja.
Tapi kalau misalnya mereka mau dalam bentuk itu itu ya kan terserah dia ya. Terus langkah yang kedua juga untuk yang memberikan itu menyediakan sertifikat. Jadi hanya usulan aja seperti yang dilakukan tempat lain. Ada sertifikat dari kita. Entah untuk apa itu, yaitu untuk tanda apalah pegangan uang khusus untuk membantu masjid. Itu kita bisa memberikan siapkan sertifikat. Kupon 10.000, bawa deh. Mereka lagi pertemuan arisan, bawa segepok, gitu kan? Jadi kalau kita ketemu reuni, ada aja yang bawa kupon masjid. Ya kayak gitu sih nggak nolak kiranya. Apalagi ada nilainya 10.000, 30.000, 20.000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rita, memang kita mencari sumber dana itu kan bisa dari berbagai pos ya. Misalnya pertama dari infak anak-anak. Kalau kita hanya mengandalkan infak di hari Jumat, kayaknya nggak kekejar ya. Waktu di SMP 2 itu infak itu setiap hari disediakan amplop kecil, lalu diberi tanggung jawab dalam setiap kelas. Setiap hari itu lapor kepada koordinator infak harian. Kemudian nanti setiap hari Senin pada saat upacara diumumkan jumlah per kelasnya. Nah, mereka menjadi semangat termotivasi. Nah, dari infak yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping kita merangkul komite sekolah, juga dari komite sekolah mungkin mengundang orlas. Kadang tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua banyak yang mampu. Ya, setahu saya seperti itu, tergantung bagaimana pendekatan dari komite sekolah dan orlas-orlasnya. Bang 10 juta, sekian juta itu nggak tanggung-tanggung gitu. Nah, mungkin kita juga bisa memulai seperti itu. Dari komite sekolah dulu kita ajak sama-sama bicara, lalu orlas kita undang juga kerjasama gitu ya itu. Jadi dananya mungkin kan bisa terlihat. Nah, malah dari situ, dari komite sekolah itu ada yang mengumpulkan dari donatur dikumpulkan oleh komite sekolah lalu disetor kepada bendahara. Seperti itu. Ya, terima kasih. Langsung melalui korlas kita bisa langsung, jadi nggak bisa 2 kali, langsung saja korlas dan komite bergabung. Lalu mereka juga boleh bawa proposal kita ke mereka, iya, ke kantor mereka, ke mana aja boleh. Dan setiap pertemuan kita juga buka infak. Iya, selalu itu sampai pokoknya sampai. Jadi yang penting pertama kali ini adalah proposal dulu kita buat dalam waktu cepat. Dalam waktu cepat, jangan lama, sehari 2 hari. Tapi kalau urusan infak, apakah kita harus menunggu proposal? Enggak, kalau infak jangan proposal untuk Bantuan. Udah duluin. ya. Ada lagi BK atau Bu Ati atau Bu Irianti? Sepertinya nggak ada ya. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi memang kita harus ada panitia kecil di sekolah. Jadi mungkin nanti bisa melibatkan OSIS setiap hari Jumat. Itu lebih baik karena kalau kita sendirian dan kita buka kan agak susah ya. Jadi kita lihat OSIS. Memang OSIS memang harus bisa bertanggung jawab untuk program kerjanya juga. Satu yang kedua, nanti ketika proposal mungkin harus menunggu dari yang akhirnya selesai semua keuangan yang donatur itu melalui ini tambahan dari Bebir? Jadi yang pertama kalau saya tahu persis dari awal yang pertama kita lakukan itu kita kan mau kerjasama dengan Pak Agus ya, Agus Widianto, karena dia itu akan men-setting musola itu seperti apa bagaimana dan pastinya anggaran pasti dia sudah tahu. Jadi anggaran itu semuanya mungkin nanti kita koordinasikan juga dengan Bapak Agus. Jadi setelah itu mungkin kita bisa mendapatkan
gambar, ya. Dari gambar itu nanti kita buat semacam banner, ya, dan berapa jumlah anggaran itu mungkin sudah tertulis secara akumulasi, ya, misalnya kayak tadi bilang 10 miliar misalnya dirinya gitu ya. Nah, jadi nanti yang pertama kita gunakan banner, jadi bahwa kita akan melaksanakan pembangunan musola Al-Amin di SMP 19 gitu ya, dengan biaya sekian bla bla bla, dan syukur-syukur kita sudah punya nomor rekening, ya. Jadi nomor rekening itu kita butuhkan untuk apabila orang tua ingin mentransfer. Jadi memang sebelum kita terjun ke lapangan dalam arti prosesnya itu ke orang tua atau luar, ya, itu memang kita membutuhkan persiapan dulu dari kita. Jangan ketika nanti mereka mau menyumbang, saya harus kemana, itu kita belum siap. Jadi sepertinya sebelum kita mengarah ke sana, tadi ya kita buat banner, yang jelas kita koordinasi juga dengan Pak Agus Murbiyoto, ya, terus kita buat banner, rekening kita udah punya, itu bisa kita pam langsung, ya. Lalu sebelum itu juga setelah kita ada action, menurut saya ya, libatkanlah orang tua di situ, komite. Jadi apa, kesungguhan kita itu sudah terlihat dari situ. Karena selama ini kita mungkin banyak ngomong tapi belum ada action. Jadi orang tua mungkin akan melihat kita kalau kita sudah ada action, baru mungkin ya orang tua itu juga nggak akan sungkan-sungkan, nggak akan berat gitu ya mengeluarkan pembangunan musola gitu. Nah, selebihnya saya setuju dalam arti begini, kalau memang itu kita mau jadi cepat, lakukanlah tiap hari fokus kepada ini memang infak sedekah buat pembangunan musola. Itu ya. Jadi karena kalau kita minta seminggu sekali, maaf ya, sekarang ini bahan material sudah mahal, tukang juga sudah mahal. Kalau kita minta sehari, pengalaman saya terakhir itu di SMP 2 itu sehari kita bisa dapat 1 sampai 2 juta. Itu ya. Jadi karena anak-anak kan ngasihnya mungkin tak 1.000 atau 2.000, dan itu kita tidak pernah paksakan gitu ya. Itu udah bisa itu dengan 1.000 kali 1.000 siswa kita itu udah 1 jutaan. Minimal 1 juta lah. Jadi antara 1 sampai 2 juta itu pernah kita terima. Ya. Nah terus itu kalau kita buat bayar tukang aja, jadi kita ngambil rutin tiap hari itu adalah untuk bayar tukang yang mingguan. Karena kita nggak mungkin borongan, karena kita belum ada. Bisa itu. Ya. Nah jadi 2 juta kali 6 hari aja gitu ya, itu udah kelihatan 12 jutaan hanya untuk membayar tukang. Nah itu kita khususkan ya di sini. Nah, selebihnya nanti kalau ada orang tua yang ingin nyumbang semen, pasir ya, atau batu kali misalnya, atau cat dan lain sebagainya, itu kita tampung dalam barang gitu ya. Nah jadi kalau bisa kita action itu ke anak-anak dulu gitu. Anak-anak pada saat upacara kita siapkan bahwa mereka itu nanti akan dimintakan tiap hari di sekolah. Nah itu memang benar, kita harus kerjasama karena nggak mungkin kita kita semua terjun ya. Jadi anak OSIS bisa kita libatkan, tapi saat itu saya hanya melibatkan ketua kelas. Jadi ketua kelas waktu itu kita modalin memang ya kita membuat kotak. Tapi kalau kita membuat kotak kayaknya termasuk yang besar ya nggak usah, kita gunakan amplop aja. Dimana ketua kelas itu tiap hari keliling, lalu dia setor kepada siapa, bendahara musola. Nah itu setelah nanti terkumpul, biasanya kita pulang sekolah itu rame-rame ngumpul di uang, ya di situ di setor. Nah, jadi setiap hari Senin pada saat upacara kita umumkan supaya apa? Supaya mereka lebih semangat lagi dalam memberikan infak sedekahnya, karena dia terpacu. Oh kelas kita cuma 100.000 misalnya, sementara kelas lain bisa sampai 800.000. Ya, nah itu mudah-mudahan aja pas tabikul khairat ya kita melihatnya gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan karena buat lihat, tapi pas tabikul khairatnya yang kita tanamkan kepada anak-anak gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi kepada saran saya, lebih cepat lebih bagus gitu ya. Kalau ini mumpung masih pada hangat, semangat gitu ya, mungkin kita
actionnya minggu depan harus sudah prepared sambil pembuatan rekening, gitu ya. Pembuatan rekening konsepnya dimatengin lagi, kita buat spanduk, terus nanti pada saat peletakan baru pertama undanglah orang tua, komite, ya, atau dari lembaga mana yang kita bisa kerjasama kita undang. Tapi minimal ada action. Mungkin itu saja. Nah, dia nggak masuk ya, dia nggak sebagai apa-apa di berapa? Ya. Sekarang sudah harus mulai bergerak. Ya, kalau berdasarkan ini, yang pertama mungkin kita harus buka rekening Pak Ridwan. Ya, saya buka rekening untuk masjid. Mungkin mengatasnamakan ketua dan bendahara, atau 2 orang atau 3 orang. Biasanya 2 orang ya Bu. Minimal 2 orang. 2 orang kan ya? 2 orang boleh, 3 orang boleh. Atau bertiga ya, nanti bikin rekening. Nanti kan rekening itu akan masuk ke dalam sebuah proposal. Maka kita setelah sudah sampai di mana gambar dan bacaan biayanya, karena itu akan kita masukkan ke dalam sebuah proposal. Proposal sudah jadi, kita bisa memanggil komite sekolah, forlas dan sebagainya melalui wali kelas. Mungkin ada orang tua siswa yang benar-benar mau membantu gitu. Tapi kita sudah siap terlebih dahulu dengan sebuah proposal gitu. Ya, ini kita sebuah proposal. Nah itu yang mungkin akan seperti itu. Makanya di sini saya tuliskan juga nanti sumber dananya. Sumber dana untuk kita ada infak siswa. Infak siswa musim setiap hari atau musim 7 kali, nanti teknis lah itu ya, kita bisa lihat gitu. Tapi secara ininya, kalau menurut saya ya paling tidak harus setiap hari 1.000, 22.000 misalnya kita turunkan. Karena biasanya infak siswa itu sangat bermanfaat buat pembayaran kita di tukang yang sangat besar. Nah di situ bisa tertutup dengan tukang, maka proposal yang lain untuk bisa dengan barang-barang, membeli barang-barang. Mungkin akan seperti itu. Nah, sumber dana yang berikutnya guru, mungkin guru juga akan dilakukan infak atau sedekah lah bahasanya, gitu. Karena kita tidak tidak satu sisi ke siswa saja, gitu. Tapi juga ke teman-teman guru, mungkin mereka teman-teman guru juga banyak yang bingung mau amal mana. Insya Allah mereka akan siap membantu. Saya rasa demikian. Paham dengan kondisi dan keadaan musola kita. Yang ketiga, kita akan melibatkan orang tua komite sebagai sumber dananya juga. Artinya kita memanggil seperti yang tadi bilang, kita panggil, kita kumpulkan, kita sedang membangun, kita sampaikan, kita butuh dana ini, tapi dengan kesiapan proposal yang ada. Artinya kita benar-benar sudah matang baru kita ini. Yang keempat, donatur melalui proposal. Gitu. Mungkin melalui proposal kita bisa menyebar proposal tersebut. Dewan guru mungkin ada kenalan yang bisa membawa proposal itu, atau mungkin dari panitia seperti misalnya kita ke anggota dewan mungkin segitu. Ya, panitia ke anggota dewan, karena ada beberapa anggota dewan itu sudah kerjasama untuk PDB dengan kita. Kalau kan bisa kita ini. Saya rasa itu. Jadi langkah pertama adalah panitia intinya membuat rekening. Nanti kita akan membuat rekening secepatnya. Tinggal nanti saya koordinasi Bu Astuti, Pak Ridwan, apa Senin depan, gitu ya. Atau mungkin hari apa kita bikin rekening. Yang udah ada Pak 1 hari. Ya. Yang mulai ngambil uang tuh ya 3 orang. Dan proposalnya Pak Kadir. Proposalnya dibuat, dirancang. Nanti kan anggarannya kalau anggaran sudah dapat, semua berjadinya berapa tidak menambahkan. Jadi tidak bisa itu. Proposal. Jadi kalau itu sudah ada, itu sudah terbuat, kita bisa mulai pembangunan. Tinggal melihat asetnya ada. Asetnya ada berupa infak yang kotak amal dan yang sudah ada. Nah itu nanti berapa-berapanya. Kalau Pak Ridwan yang ada di tangan Pak Ridwan 10.645 itu sebagai ininya. Terus ada lagi di mana Pak Haji? Ada di mana lagi? Ada di sama Bu Fitri. Bu Fitri dari Bu Fitri ada 50. Yang perkelasan kemarin yang rapot
Iya, dikumpulkan semua, semua totalnya ada berapa, dimasukin ke rekening semua. Itu jadi aset awal. Tentang banner. Jadi kalau hari ini misalnya masuk ke rekening uangnya, besok hari Rabu sudah bisa bikin banner, sudah pasang banner. Bukan itu data masjid yang kondisinya sekarang ini akan dibangun. Kan nomor rekening aja dulu kan berarti Kita membutuhkan dana berapa itu yang kita mau. kita kalau misalnya bisa dikerja satu minggu ini ya, Selasa ini masuk ke bank, Rabu ke Pak Murnipo, Kamis bisa pasang banner, Jumat dan bisa launching gitu kan. Enggak, menurut saya mah kalau launching anak-anak sama tuh Agus Sutioso misalnya itu akan berhubungan dengan cara seperti itu. Dalam arti gini loh, kan tadi saya bilang kita pada saat mengumpulin uang tiap hari itu lumayan. Enggak, maksud saya kalau untuk itu ya untuk pemungutan infak apa proposal kan panitia kan. Ya demikian sudah mengikuti rapat kepanitiaan Masjid Al-Amin SMP Negeri 19 Depok. Mudah-mudahan sukses selalu dan dilancarkan usahanya dan dilancarkan kegiatan segera terwujud Masjid Al-Amin SMP renov ke atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masjid? Masjid ya. Masjid. Masjid ya. Ya, masjid. Ya, jadi termasuk warga boleh memakai ya di sekitar sini. Makanya di depan ruang pantry, dekat ruang pantry itu ada pintu besi. Itu tujuannya pintu sana dibuka, pintu besi itu ditutup. Gitu. Jadi nggak ada yang masuk ke area lingkungan sekolah. Kalau seandainya sedang menggunakan musola, tapi bisa dari yang ya, bisa tapi itu cuma apakah ada koordinator harian ataukah mungkin langsung ke bendahara? Karena waktu di SMP 2 itu ditunjuk ya, misalnya salah seorang guru untuk koordinator harian. Memang misalnya dari OSIS menyetor ke koordinator harian, lalu mencatat pemasukan seminggu sekali, lalu setor kepada bendahara umum. 1 2 Jadi waktu itu Pak, ada bendara harian dengan bendara masjidnya ya. Jadi kalau bendara hariannya itu dia uangnya masuk dari pas berapa dan dia juga yang melaporkan nanti pada saat upacara. Ya demikian sudah mengikuti rapat pembentukan panitia Masjid Al-Amin SMP Negeri 19 Depok. Terima kasih, sukses dan segera terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.